Maka bulan Ramadan ini ya sesungguhnya bulan yang harus kita latih kesabaran kita. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan saum itu sendiri adalah as-saumu nisfu sabar. Saum itu adalah setengah daripada kesabaran. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam Quran surat Az-Zumar ayat yang ke-10. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisabin. Kata Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan balasan yang sempurna, ya, bagi orang-orang yang bersabar bighairi hisabin. Balasannya itu tak terbatas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah sahabat-sahabat sekalian, kita diberikan oleh Allah nikmat karunia sehingga kita bisa bertemu dengan Ramadan. Karena bertemunya dengan bulan Ramadan adalah salah satu anugerah, dan hendaklah kita bersyukur, berbahagia, ya, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam ayatnya, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa huwa khairum mimma yajma'un. Disebabkan karena karunia Allah, disebabkan karena rahmat Allah, falyufrihu, hendaklah kalian bahagia, senang, bergembira. Siapa yang merasa bergembira, senang atas karunia rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa huwa khairum mimma yajma'un, sesungguhnya itu jauh lebih baik ketimbang harta dunia yang kita kumpulkan saat ini. Dan salah satu karunia, salah satu rahmat Allah yang diberikan kepada kita adalah Allah sampaikan kita kepada bulan Ramadan. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini bisa mendatangkan rahmat, mendatangkan ampunan buat kita semua. Sahabat-sahabat yang Allah muliakan, ya, ada ungkapan seorang ulama, dan ini dikuatkan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Al-a'mal la tadkhulul mawazin fi yaumil qiyamati li'adhamaha. Ada amalan-amalan yang amalan-amalan itu tidak akan bisa ditimbang, ya, di mizan, ya, saking tingginya itu amalan, ya, saking agungnya amalan-amalan itu. Ada 3 amalan. Ya, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita betul-betul bisa menjaga amalan ini. Apa yang pertama, amalan yang tidak bisa ditimbang di mizan karena keagungannya. Yang pertama adalah saum. Ya. Kenapa? Karena dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "As-saumu li wa azzi bihi." Saum itu untukku dan hanya aku yang bisa membalasnya. Saking tingginya tuh kedudukan ibadah saum, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'azzi bihi, dan akulah yang memberikan balasan daripada ibadah saum kita. Maka jangan kemudian kita sia-siakan, ya, ibadah saum ini. Mudah-mudahan saum yang kita lakukan saum yang betul-betul berdasarkan keikhlasan, imanan, wahtisaban. Karena saum ini ternyata ibadah yang berat, bukan berat lagi, tetapi tidak bisa ditimbang, ya, tidak bisa ditimbang di mizan. Bahkan salah satu keutamaannya, Allah Subhanahu wa taala memberikan pintu khusus bagi orang-orang yang saum, sehingga Allah menyebutkan nanti di surga itu, ya, ada pintu, ya, namanya Babur Rayyan, pintu yang dimasuki oleh orang-orang yang melaksanakan ibadah saum. Yang kedua, amalan yang tidak sanggup ditimbang oleh mizan karena keagungannya itu adalah as-sabr, ya. Maka bulan Ramadan ini, ya, sesungguhnya bulan yang harus kita latih kesabaran kita. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan saum itu sendiri adalah as-saumu nisfu sabar. Saum itu adalah setengah daripada kesabaran. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Quran surat Az-Zumar ayat yang ke-10. Kata Allah Subhanahu wa taala, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisabin. Kata Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang sempurna, ya, bagi orang-orang yang bersabar bighairi hisabin. Balasannya itu tak terbatas, saking banyaknya. Maka
sahabat-sahabat sekalian, mudah-mudahan insya Allah di bulan Ramadan pun kita mampu melatih kesabaran kita, bukan hanya sabar menahan lapar, sabar menahan haus, tetapi sabar dari berbagai macam hal-hal yang bisa membatalkan ibadah saum, termasuk sabar dalam menjaga hawa nafsu kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, amalan yang la tadkhulul mawazin, yang tidak sanggup ditimbang nanti di mizan, karena saking dahsyat besarnya itu amalan, adalah orang yang senantiasa memaafkan kesalahan orang lain, lalu kemudian setelah itu bukan hanya dimaafkan, tetapi kita mampu berbuat baik kepada orang yang pernah berbuat salah kepada kita. Dan ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an surat Asy-Syura ayat yang ke-40. Kata Allah, "Faman afa, ya man afa wa aslaha." Siapa orang yang memaafkan kesalahan orang lain, wa aslaha, lalu kemudian berbuat baik kepada orang yang berbuat salah, ya. Kalau berbuat baik kepada orang yang berbuat baik lagi kepada kita, hal yang umum, wajar kita berbuat baik kepada pasangan, berbuat baik kepada anak, orang tua, teman dekat, apalagi yang suka nraktir, itu udah biasa. Tetapi siapa orang yang berbuat baik kepada orang yang berbuat salah kepada kita, ya, maka falahu ajrullah, maka Allah akan berikan pahalanya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Saking besarnya amalan itu. Oleh karenanya, sahabat-sahabat sekalian, mudah-mudahan ya ketiga hal ini kita bisa jaga dan kita bisa tumbuhkan di bulan Ramadan. Kita menjaga ibadah saum kita, kemudian kita terus melatih kesabaran kita, kemudian kita bisa memaafkan kesalahan orang lain, bahkan kemudian kita bisa berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat salah, sehingga dengan itu insya Allah ibadah saum kita di bulan Ramadan menjadi ibadah yang sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.